Happy Sunday. Kak Elsa, hari ini kita lagi memperingati hari apa nih? Hari ini kita sama-sama mau merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus atau Hari Paskah. Yes, adik-adik pasti bersuka cita kan? Pasti dong, tapi sebelum itu kita mau ingat-ingat ayat hafalan minggu lalu nih Kak Naomi. Ada di Ibrani 13 ayat yang ke-17a. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Amin. Nah, adik-adik pasti udah bersemangat kan? Yuk sama-sama kita berdiri. Sekarang sama-sama kita mau satukan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Hati yang mulia
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami dan Engkau juga sudah bangkit Tuhan bagi kami. Dan hari ini sama-sama kami mau merayakan hari kebangkitan-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, beri kami hati dan telinga yang mau dengar-dengaran supaya kami juga mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Wah, udah lama ya aku gak ketemu kalian semua. Masih ingat kan aku siapa? Namaku Keira. Tapi aku sedih. Hari ini temanku Rocky tidak ikut. Tapi gak apa-apa deh. Karena ada kalian yang menemani aku hari ini. Ngomong-ngomong, minggu lalu aku juga ikut ibadah Rehoboth Kids online loh. Ayo, kalian ikut juga enggak? Kalau ikut, ingat enggak Kak Elsa ajak kita bikin apa? Apa-apa? Kak Elsa ajak kita bikin darts. Dan ini yang aku pegang adalah anak panahnya. Teman-teman tahu nggak sih, anak panah itu kalau sering digunakan atau dilemparkan, dia bisa bengkok loh. Dan kalau bengkok, dia nggak bisa dipakai lagi. Dia nggak akan berfungsi dengan baik. Kalau anak panah yang bengkok itu dilempar, dia nggak akan tepat sasaran. Teman-teman di rumah pernah dengar nggak? Kalau kita, anak-anak Tuhan, juga adalah anak panahnya Tuhan. Dan kita juga bisa bengkok dan nggak mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi aku di sini punya kabar baik. Kita bisa menjaga anak panah, yaitu diri kita sendiri, supaya tetap lurus. Caranya dengan menjaga hati kita tetap murni dan tulus cinta sama Tuhan. Kita nggak mencari keuntungan sendiri atau mengharapkan balasan sebagai gantinya. Pernah nggak sih kita melakukan sesuatu yang baik ke orang tua, tapi kita berharap akan dikasih mainan sebagai balasannya? Itu berarti kita tidak punya hati yang tulus. Jangan begitu ya teman-teman. No, itu tidak baik. Sekarang aku mau kasih tebak-tebakan nih buat kalian semua. Tahu nggak tokoh di Alkitab yang punya hati yang nggak tulus sama Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa? Adam? Bukan. Siapa? Abraham? Bukan juga dong. Siapa? Yudas? Nah, benar. Namanya Yudas. Yudas itu siapa? Di Yohanes 12 ayat 4-5 dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Di ayat yang kita baca tadi, kelihatannya Yudas ini baik ya, mau memperhatikan orang-orang miskin. Dia kasih ide ke Maria untuk menjual minyak narwastu, lalu nanti uangnya diberikan ke orang-orang miskin. Padahal
Di ayat 6 Alkitab menuliskan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Waduh! Ternyata Yudas Iskariot punya misi tersembunyi. Dia berpikir, kalau minyak narwastu ini dijual, aku bisa mencuri uangnya. Ternyata Yudas yang kita kira punya niat baik, malah ingin mencuri yang bukan miliknya. Untung aja, setelah itu Tuhan Yesus menegur Yudas dengan mengatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Jadi, Tuhan tidak setuju dengan ide Yudas untuk menjual minyak narwastu itu. Dan setelah aku baca-baca lagi di Alkitab tentang Yudas Iskariot, bukan cuma itu loh hal buruk yang pernah Yudas lakukan. Yuk coba kita lihat sama-sama di Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kita baca ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Waduh! Selain berpikir untuk mencuri uang, ternyata Yudas juga berpikir untuk menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Yudas gak suka ketika dia ditegur oleh Tuhan Yesus dan malah menjual Tuhan Yesus ke imam-imam kepala. Padahal kalau seseorang punya hati yang tulus dan murni, buat apa dia marah kalau ditegur? Waktu itu aku pernah ditegur sama mamaku dan aku marah. Berarti hatiku nggak tulus. Tapi tahu nggak? Tuhan itu pasti membela anak-anaknya yang punya hati dan niat yang benar. Wah, baik banget ya Tuhan itu. Tuhan Yesus tahu kalau Yudas punya niat yang tidak baik. Makanya dia nggak setuju waktu Yudas memberi ide untuk menjual minyak narwastu tadi. Aku yakin banget kalau Yudas punya niat yang baik, Tuhan pasti membela Yudas dan ada di pihaknya. Karena Tuhan Yesus mengetahui segalanya, makanya dia tidak berpihak ke Yudas. Dan ketika Tuhan Yesus menegur Yudas, Yudas menjadi marah. Padahal kan kalau Yudas punya niat hati yang tulus untuk orang-orang miskin, ngapain ya dia marah? Seharusnya dia bisa menjelaskan dengan baik-baik. Yudas marah dan menjual Yesus. Yah, begitu deh kalau orang marah. Pasti pikiran jadi nggak jernih. Setuju nggak? Kalau kita marah, pasti kita nggak bisa berpikir dengan baik. Kita jadi bad mood. Dan akhirnya salah bertindak seperti Yudas. Coba aku mau tanya, teman-teman pernah nggak waktu ditegur papa atau mama, kalian marah, terus jadi bad mood, nangis-nangis, ngelempar-ngelempar barang, teriak-teriak sama papa mama? Hihihi, aku juga pernah sih. Tapi dari kisah Yudas ini, aku belajar untuk gak marah ketika ditegur.
Sekarang aku mau ajak kalian lagi untuk baca di Matius 27 ayat 1 sampai 5. Yuk buka lagi Alkitabnya. Aku tunggu ya. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Sudah? Sudah dapat? Matius 27 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Oh no! Ternyata Yudas menyesali perbuatannya. Tapi dia sudah gak bisa apa-apa lagi, karena Yesus sudah dijual. Imam-imam kepala dan tua-tua itu pun gak peduli. Oh iya teman-teman, orang yang tulus dan murni hatinya itu juga pasti mau berkorban. Alkitab aja mengatakan di Kolose 3 ayat 23, kalau kita harus melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan semuanya yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Memang sih berkorban itu tidak enak. Tapi kalau kita punya hati yang tulus dan murni, pasti lama-kelamaan rasa gak enak itu akan menjadi kesukaan kita. Kita akan merasa senang banget waktu berkorban untuk Tuhan Yesus dan orang lain. Jangan seperti Yudas ya. Meskipun dia murid Tuhan Yesus dan sering berkumpul, makan bersama dengan Tuhan Yesus, dia nggak mau berkorban untuk Tuhan dan malah mencari keuntungan sendiri. Dia menjual Tuhan Yesus untuk mendapatkan uang. Nah teman-teman, mungkin kita pernah menjadi seperti Yudas. Hati kita pernah bengkok. Kita nggak melakukan sesuatu dengan tulus. Kita punya misi tersembunyi dan itu adalah dosa loh. Jadi yuk kita sama-sama minta Tuhan dan belajar untuk punya hati yang tulus dan niat yang baik, supaya semua yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan kalau kita ternyata melakukan yang gak baik, jangan marah ya ketika ditegur, supaya kita tidak melakukan hal yang akan kita sesali. Oh iya, aku lupa. Kalian ingat gak hari ini kita merayakan apa? Paskah, yeay! Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah mati untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk mengalahkan si jahat. Tuhan Yesus menang. Dan seperti Tuhan Yesus, kita juga harus menang melawan dosa-dosa kita. Kita harus menjaga hati kita selalu dan tetap murni.
supaya kita tahu apa yang Tuhan Yesus inginkan dan bisa jadi anak panah yang lurus. Ingat, anak panah yang bengkok tidak bisa berfungsi dengan baik. Teman-teman, aku punya ayat hafalan untuk minggu ini. Dari Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jangan lupa dihafalkan ya. Sampai bertemu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami belajar Tuhan untuk punya hati yang murni dan tulus di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tidak marah ketika kami ditegur. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye.